Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Naura adalah pewaris tunggal sebuah kerajaan bisnis yang sangat besar. Naura bukan hanya cantik dan pintar, tapi juga dikenal sebagai sosok yang berhati mulia. Di usia 27 tahun, ia sudah memimpin perusahaan besar peninggalan kedua orang tuanya yang telah tiada. Perusahaan yang bernama Nusantara Group itu bergerak di berbagai bidang: properti, tambang, perhotelan, hingga teknologi. Naura tidak pernah menyangka bahwa hatinya yang tulus akan dikhianati oleh orang yang paling dia cintai. Naura menikah dengan Arman, pria sederhana yang dulu bekerja sebagai staf junior di Departemen Pemasaran Nusantara Group. Arman adalah pria yang tampan dan pandai mengambil hati. Perjumpaan mereka berawal dari pertemuan tak sengaja di salah satu acara perusahaan, dan berlanjut hingga tumbuh benih cinta. Meski status mereka sangat berbeda, Naura jatuh cinta pada kesederhanaan dan perhatian Arman. Ia yakin Arman mencintainya apa adanya, bukan karena harta atau posisinya. Pernikahan mereka menjadi pernikahan impian bagi banyak orang. Naura dikenal sebagai istri yang penuh kasih, sedangkan Arman tampak sebagai suami yang setia dan mencintai istrinya sepenuh hati. Selama 5 tahun pertama pernikahan, rumah tangga mereka nyaris tanpa celah. Naura selalu merasa aman dalam pelukan Arman, dan Arman tampak selalu siap menjadi sandaran kuat bagi istrinya. Namun, cinta yang tulus seringkali menjadi ladang subur bagi pengkhianatan. Perlahan, topeng Arman mulai retak. Di balik senyumnya yang manis, di balik pelukan hangatnya setiap malam, Arman menyimpan ambisi gelap. Cintanya mulai goyah saat ia merasakan manisnya hidup bergelimang harta. Dan ketika seorang wanita lain masuk dalam hidupnya, segalanya berubah. Hari itu, mentari pagi menembus jendela besar kamar Naura dan Arman, membelai wajah mereka dengan hangat. Naura membuka mata perlahan, lalu tersenyum saat melihat Arman masih terlelap di sampingnya. Dengan lembut, ia mengusap rambut suaminya, merasa begitu bersyukur memiliki pria itu di sisinya. "Selamat pagi, Mas," bisiknya pelan. Arman menggeliat, membuka matanya, lalu membalas senyum istrinya. "Pagi, sayang," ujarnya seraya menarik Naura dalam pelukannya. Di sana, mereka berdiam sejenak, menikmati momen sederhana yang terasa begitu istimewa. Pagi mereka selalu diwarnai kehangatan. Setelah bersiap, mereka sarapan bersama di teras belakang rumah megah mereka yang menghadap taman luas. Naura selalu menyiapkan sendiri secangkir kopi untuk Arman, meski di rumah itu ada banyak asisten rumah tangga. Baginya, menyeduh kopi untuk suaminya adalah bentuk cintanya. "Besok kita jadi ke Bali?" tanya Arman sambil menyesap kopinya. Naura mengangguk. "Jadi dong, kita perlu liburan, Mas. Kamu sudah terlalu sibuk akhir-akhir ini." Arman tertawa kecil. "Kamu juga sibuk. Tiap hari rapat, meeting dengan klien, pertemuan direksi. Aku bangga padamu, sayang." Naura menatap suaminya dengan mata berbinar. Kalimat sederhana Arman selalu berhasil membuat hatinya hangat. "Aku juga bangga padamu, Mas. Kamu sudah banyak membantu mengembangkan divisi pemasaran. Aku yakin Nusantara Group makin besar dengan adanya kamu." Hari-hari Naura dan Arman memang selalu tampak harmonis. Setiap kali mereka muncul di acara perusahaan, pasangan itu selalu mencuri perhatian. Naura selalu menggandeng tangan suaminya dengan bangga. Bagi karyawan dan kolega bisnis, Arman adalah suami idaman, rendah hati, mendukung penuh istrinya, dan selalu ada di sisinya. Di rumah, Arman selalu menunjukkan perhatian yang manis. Ia selalu pulang tepat waktu, membantu Naura mengurus taman kesayangan mereka, atau sekadar menemani istrinya menonton film sebelum tidur. Di mata dunia, pernikahan mereka benar-benar seperti cerita dongeng. Tidak ada yang tahu bahwa jauh di dalam hati Arman, perlahan, benih keserakahan mulai tumbuh. Setiap kali ia menghadiri rapat direksi atau melihat Naura memimpin perusahaan dengan penuh percaya diri, ada rasa iri yang perlahan muncul. Arman mulai merasa kecil di samping Naura. Awalnya ia menepis perasaan itu. Namun, ketika pujian demi pujian terus mengalir untuk istrinya, dan ia hanya dianggap sebagai suami Naura, hatinya mulai tergores. Namun Naura tak menyadari perubahan kecil itu.
Bagi Naura, Arman tetap pria terbaik dalam hidupnya. Ia percaya pada suaminya 100%. Semua bisnis yang Arman kelola dalam perusahaan, ia serahkan tanpa ragu. Bahkan ia memfasilitasi Arman dengan tim terbaik, akses penuh pada proyek-proyek besar, dan kepercayaan tanpa batas. Sore itu, sepulang dari kantor, Naura menghampiri Arman yang sedang membaca di ruang kerja mereka. Ia memeluk suaminya dari belakang. "Mas, aku bersyukur banget punya kamu. Terima kasih sudah jadi suami yang hebat," ucapnya tulus. Arman menutup bukunya, memegang tangan Naura. "Aku yang seharusnya bersyukur sayang, punya istri luar biasa sepertimu." Mereka berdua saling menatap, lalu tersenyum. Tak ada yang Naura inginkan selain mempertahankan kebahagiaan ini. Rumah tangga mereka adalah segalanya bagi Naura, dan ia akan melakukan apapun demi menjaga keutuhan itu. Malamnya, mereka menikmati makan malam romantis di balkon kamar, memandang langit berbintang. Naura menggenggam tangan Arman erat-erat. Hatinya penuh cinta dan harapan. Ia percaya masa depan mereka akan seindah malam itu. Namun takdir ternyata menulis cerita lain untuk mereka. Liburan ke Bali menjadi momen indah yang makin mempererat hubungan Naura dan Arman. Mereka menginap di villa pribadi di tepi pantai, menikmati sinar matahari, suara debur ombak, dan hembusan angin laut. Setiap pagi mereka berjalan bergandengan tangan di pasir putih, sementara senja mereka habiskan dengan duduk bersama di ayunan bambu, menatap matahari tenggelam. "Mas, aku ingin kita sering begini. Jauh dari hiruk-pikuk kota. Hanya kita berdua," kata Naura suatu sore, membaringkan kepalanya di bahu Arman. Arman tersenyum dan mengusap kepala istrinya. "Aku juga sayang. Kamu adalah segalanya untukku. Kalau perlu, aku berhenti kerja, jadi petani di desa. Yang penting sama kamu." Naura tertawa kecil. "Nggak boleh, kamu harus tetap jadi Arman yang hebat. Aku bangga punya kamu di perusahaan." Mereka terus berbincang, bercanda, dan berbagi mimpi. Naura sama sekali tak melihat ada yang salah. Seluruh tubuh dan jiwanya percaya Arman mencintainya tanpa pamrih. Setelah liburan, mereka kembali ke Jakarta. Hari-hari kembali diwarnai kesibukan pekerjaan. Namun Naura selalu berusaha menyediakan waktu untuk Arman. Setiap malam mereka makan bersama. Setiap akhir pekan mereka pergi berkebun di villa keluarga. Naura bahkan selalu mengajak Arman dalam rapat-rapat penting perusahaan sebagai bentuk penghargaan atas peran Arman. Para direksi dan manajer memuji pasangan itu. Bu Naura dan Pak Arman benar-benar pasangan serasi. Saling mendukung, saling melengkapi, begitu kata mereka. Naura merasa hidupnya nyaris sempurna. Ia punya suami yang ia cintai, keluarga kecil yang bahagia, dan perusahaan yang terus berkembang. Ia tak menyadari bahwa benih pengkhianatan sudah mulai tumbuh di hati Arman. Benih yang makin hari makin menguat setiap kali Arman merasa berada di bawah bayang-bayang kejayaan istrinya. Setiap proyek besar yang sukses, setiap klien penting yang memberi pujian pada Naura, setiap media yang menyoroti keberhasilan Naura sebagai pengusaha muda sukses, semuanya perlahan menjadi duri dalam hati Arman. Namun semua itu belum tampak di permukaan. Yang terlihat hanyalah pasangan sempurna yang menjadi inspirasi banyak orang. Naura selalu tersenyum setiap kali Arman memeluknya di depan umum. Ia tak pernah menyangka bahwa pelukan itu mulai terasa kosong bagi Arman. Ia tak pernah tahu bahwa saat ia tertidur pulas di samping Arman, suaminya menatap langit-langit kamar, dihantui ambisi dan iri hati yang tak terkendali, dan tanpa disadari, bayang-bayang kelam mulai mengintai rumah tangga mereka. Hari-hari yang tadinya indah mulai berubah tanpa disadari Naura. Arman, yang dulu selalu pulang tepat waktu, kini sering terlambat. Alasannya klasik, lembur, rapat mendadak, atau menemui klien penting. Naura percaya sepenuhnya. Ia tak pernah menaruh curiga sedikit pun. Bagi Naura, Arman tetap suami terbaik, yang bekerja keras demi keluarga. Namun, yang tak diketahui Naura, Arman telah mulai bermain api. Semuanya bermula saat proyek besar kerja sama dengan perusahaan luar negeri dimulai. Arman ditunjuk Naura untuk memimpin tim. Di tim itu ada seorang wanita muda bernama Nadine, seorang konsultan marketing yang disewa perusahaan. Nadine bukan hanya cerdas, tapi juga cantik memesona, dengan gaya bicara manja dan tatapan menggoda. Perkenalan mereka bermula profesional. Namun,
Pertemuan demi pertemuan, lembur demi lembur, membuat mereka semakin dekat. Nadine tahu betul bagaimana mengambil hati Arman. Ia memuji Arman dengan kata-kata yang Arman rindukan. Pak Arman benar-benar luar biasa. Andai semua pria seperti Bapak, pasti hidup wanita seperti saya jauh lebih bahagia. Kata-kata itu bagai racun manis. Arman merasa dihargai, merasa diakui. Sesuatu yang diam-diam mulai ia rasakan hilang dalam rumah tangganya. Bukan karena Naura tidak mengapresiasinya, tapi karena Arman sudah terlanjur silau pada kekuatan dan kesempurnaan istrinya. Di depan Nadine, ia merasa seperti lelaki sejati. Lelaki yang dikagumi dan diinginkan. Malam-malam Arman tak lagi hanya diisi dengan urusan pekerjaan. Pesan-pesan singkat dari Nadine mulai berisi rayuan. Pak Arman udah makan? Kalau belum, aku bawain ya. Kasian kalau Bapak sakit nanti aku nggak punya teman lembur. Arman yang dulu selalu menolak ajakan seperti itu, kini mulai luluh. Mereka mulai sering makan malam berdua, lalu minum kopi di sudut kafe setelah rapat selesai. Arman merasa hidupnya lengkap saat bersama Nadine. Lambat laun, mereka melewati batas. Satu ciuman singkat di parkiran kantor menjadi awal kehancuran janji suci Arman. Sementara itu, Naura tetap berada di dunianya yang penuh cinta dan kepercayaan. Setiap pagi, ia menyiapkan kopi Arman seperti biasa. Setiap malam, ia menanti kepulangan suaminya dengan sabar. Naura tak pernah lelah menata meja makan dengan hidangan kesukaan Arman. Suatu malam, Naura menunggu hingga larut. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, namun Arman belum juga pulang. Saat ditelepon, Arman hanya menjawab singkat, "Aku lembur, sayang. Kamu tidur duluan ya." Suaranya terdengar biasa saja, namun hati Naura terasa sedikit hampa. Entah mengapa, malam itu firasat buruk mulai muncul. Keesokan paginya, Naura mencoba menepis rasa tak nyaman itu. Ia datang ke kantor lebih pagi, berharap bisa memberi kejutan pada Arman. Namun, saat ia memasuki ruang kerja suaminya, ia mendapati sebuah syal wanita yang tak dikenalnya di sandaran kursi Arman. Syal beraroma parfum asing. Naura terdiam sejenak, lalu tersenyum kecut. Mungkin milik staf wanita yang ketinggalan, bisiknya pada diri sendiri. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda makin jelas. Arman makin sering membawa ponselnya ke kamar mandi, memasang sandi baru di gawainya, dan menjauhkan diri secara halus dari Naura. Bila Naura ingin mengajaknya makan malam, Arman selalu beralasan sibuk. Puncaknya terjadi di sebuah pesta perusahaan. Saat itu, Arman tampak gelisah ketika Nadine mendekat pada mereka. Nadine tersenyum manis pada Naura. "Bu Naura, saya sering dengar tentang ibu. Senang sekali bisa bertemu langsung." Naura membalas ramah. "Terima kasih Mbak Nadine. Senang bertemu kamu juga." Namun, mata tajam Naura menangkap sekilas sorot mata Nadine pada Arman. Sorot yang terlalu dalam untuk sekadar rekan kerja. Arman sendiri terlihat gugup, senyumnya dipaksakan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Naura merasa ada sesuatu yang salah. Ia mulai memeriksa pesan-pesan lama Arman, namun tak menemukan apa-apa. Arman terlalu cerdik menyembunyikan jejak. Naura mulai sering termenung di ruang kerjanya. Ia memutar ulang ingatan akan sikap Arman. Kasih sayangnya yang mulai hambar. Perhatiannya yang mulai hilang. Dan tatapannya yang tak lagi sehangat dulu. Hati kecilnya berkata, ada sesuatu yang ia sembunyikan. Namun, Naura bukan wanita yang mudah berburuk sangka tanpa bukti. Ia memutuskan menyewa detektif bayaran untuk mencari tahu. Detektif itu, Pak Hadi, dikenal profesional dan mampu bekerja tanpa menimbulkan kecurigaan. Naura hanya berkata, "Saya ingin tahu kemana suami saya pergi sepulang kerja, dan dengan siapa dia berhubungan." Pak Hadi mengangguk mantap. "Baik, Bu. Saya akan sampaikan hasilnya secepat mungkin." Hari-hari Naura kini dipenuhi debar jantung tak menentu. Setiap notifikasi pesan dari Pak Hadi membuatnya takut sekaligus penasaran. Hingga suatu malam, Pak Hadi mengirim foto. Foto Arman dan Nadine berpelukan di sudut restoran mewah, lalu bergandengan tangan masuk ke hotel. Naura menggenggam ponselnya erat-erat. Air mata mengalir tanpa suara. Dunia yang ia bangun bersama Arman selama ini terasa runtuh seketika. Namun, di balik kesedihan itu,
perlahan muncul tekad baru. Naura tak akan diam. Ia akan membuka topeng Arman. Ia akan membuat Arman dan wanita itu menyesal telah mengkhianatinya. Malam itu, di balik tangisnya, lahir rencana. Sebuah rencana panjang untuk menjerat Arman dengan jebakan yang akan menghancurkan ambisinya. Naura tak akan membiarkan Arman merenggut apa yang menjadi haknya. Naura akan membuat Arman berpikir bahwa ia telah menang sebelum Naura membalikkan keadaan dan menjatuhkan Arman ke jurang yang paling dalam. Dan petaka bagi Arman pun dimulai. Sejak malam ia menerima foto perselingkuhan Arman dan Nadine, hidup Naura tak lagi sama. Ia tak lagi menunggu Arman pulang dengan senyum hangat. Ia tak lagi menyiapkan kopi dengan cinta. Semua itu kini hanya topeng yang harus ia pakai untuk tetap terlihat sebagai istri setia, sementara di dalam hatinya, badai dendam sudah mulai mengamuk. Naura mulai menjalani dua wajah kehidupannya. Di satu sisi, ia tetap istri manis di hadapan Arman, tetap tersenyum dan menanyakan kabar sang suami setiap malam. Di sisi lain, ia menjadi sosok dingin dan penuh perhitungan di balik meja kerjanya, menyusun setiap langkah balas dendamnya dengan hati-hati. Detektif bayaran yang ia sewa, Pak Hadi, setiap hari mengirimkan laporan detail. Bukan hanya foto-foto perselingkuhan, tetapi juga catatan percakapan, rekaman video, dan bukti transaksi mencurigakan Arman yang mulai menyelewengkan dana perusahaan. Ternyata, perselingkuhan Arman bukan satu-satunya pengkhianatan. Arman mulai mengalihkan dana dari proyek-proyek besar ke rekening-rekening tersembunyi, bekerja sama dengan Nadine dan pihak-pihak tertentu untuk menggulingkan Naura. Naura membaca semua laporan itu dengan tatapan kosong. Sakit, sungguh sakit. Tapi semakin dalam luka itu, semakin kuat tekadnya untuk menjatuhkan mereka berdua. Ia tahu, satu kesalahan kecil bisa menghancurkan rencananya. Maka ia menahan diri, menahan amarah, dan tetap berpura-pura tidak tahu apa-apa. Di balik itu, Naura mulai memanggil orang-orang kepercayaannya. Bukan direksi Nusantara Group yang selama ini ada di bawah pengaruh Arman, tapi orang-orang lama yang dulu setia pada almarhum ayahnya. Perlahan, Naura membangun tim bayangan. Mereka bertugas mengamankan aset-aset utama perusahaan, menyiapkan dokumen legal, dan memasang perangkap di setiap celah yang mungkin dimanfaatkan Arman. Sementara itu, Arman semakin besar kepala. Perhatian Naura yang tetap lembut membuatnya yakin istrinya takkan pernah tahu. Di hadapan Nadine, Arman membual. Percaya sama aku, Nadine. Semua ini akan jadi milik kita. Nusantara Group, villa-villa mewahnya, sahamnya, semua. Naura terlalu bodoh untuk menyadari apa yang sedang kita lakukan. Nadine tersenyum licik. Dan setelah itu, kamu akan ceraikan dia? Tentu, aku tidak butuh dia lagi setelah semua ini beres. Dia hanya penghalang. Mereka berdua tertawa, mabuk akan rencana busuk yang mereka anggap akan berhasil. Nadine makin berani menunjukkan kemesraan pada Arman, bahkan di kantor. Pegangan tangan, lirikan mata, desahan manja. Naura melihat semua itu. Ia pura-pura tak peduli, tapi setiap adegan itu tercatat dalam benaknya,
sebagai bahan untuk menghancurkan mereka nanti. Di sisi lain, Arman dan Nadine mulai menyiapkan dokumen palsu. Mereka memalsukan tanda tangan Naura, mengatur laporan keuangan agar seolah-olah perusahaan merugi di bawah kepemimpinan Naura. Mereka mulai membeli saham perusahaan melalui pihak ketiga, perlahan menggerogoti kepemilikan Naura. Mereka percaya, hanya soal waktu sebelum Nusantara Group jatuh ke tangan mereka. Naura membiarkan semua itu terjadi. Ia tahu setiap langkah mereka. Ia sudah menyiapkan segala buktinya, bahkan sudah melibatkan notaris, pengacara, hingga pihak otoritas keuangan secara rahasia. Semuanya dicatat, direkam, dan diarsipkan dengan rapi. Suatu malam, di ruang kerjanya, Naura duduk sendirian. Di depannya bertebaran dokumen bukti pengkhianatan Arman. Matanya merah, bukan hanya karena lelah, tapi karena menahan amarah dan air mata. Ia menghela napas panjang. Baiklah, Mas. Kamu sudah memilih jalan ini. Maka bersiaplah menerima akibatnya, bisiknya pada diri sendiri. Pagi berikutnya, Arman datang dengan wajah penuh percaya diri. Ia membawa map berisi dokumen palsu yang sudah ia dan Nadine siapkan. Di depannya, Naura tersenyum manis. Senyum yang membuat Arman semakin yakin bahwa istrinya tak mengerti apa-apa. Sayang, aku sudah siapkan laporan terbaru. Ini harus kamu tanda tangani untuk pertemuan dengan pemegang saham, ujar Arman, menyodorkan map itu. Naura mengambil map itu perlahan. Tatapannya seolah membaca sekilas, lalu ia tersenyum. Terima kasih, Mas. Aku percaya kamu. Arman tersenyum puas. Naura menandatangani dokumen itu. Tentu saja, dokumen yang sengaja sudah disiapkan oleh Naura sendiri untuk menjerat Arman. Dokumen itu terlihat seperti laporan keuangan untuk para pemegang saham. Padahal, isinya sudah direkayasa agar menjadi bukti bahwa Arman telah berusaha memalsukan laporan perusahaan. Hari demi hari berlalu. Arman semakin berani. Nadine semakin gila kuasa. Mereka sudah mulai membahas pembagian harta Naura, sudah mulai merencanakan rumah baru yang akan mereka tempati bersama setelah semua ini beres. Naura terus menahan diri. Malam-malamnya penuh dengan penyusunan strategi. Bersama tim pengacaranya, ia menyiapkan surat-surat legal, gugatan, dan dokumen penyitaan harta yang sudah digelapkan. Ia tahu, waktunya sudah semakin dekat. Ia hanya menunggu satu momen, saat Arman merasa ia benar-benar menang. Dan momen itu segera tiba. Dalam sebuah rapat besar yang dihadiri para pemegang saham, Arman dengan percaya diri berdiri di depan, memaparkan laporan keuangan palsu, menyudutkan Naura seolah-olah ia gagal memimpin perusahaan. Nadine duduk di barisan belakang, tersenyum puas. Para pemegang saham yang saya hormati, dengan berat hati saya laporkan bahwa perusahaan kita berada di ambang kebangkrutan. Demi menyelamatkan Nusantara Group, saya usulkan agar kepemimpinan dialihkan sementara kepada saya. Ini semata-mata demi kebaikan bersama. Naura hanya tersenyum. Semua pemegang saham yang hadir adalah orang-orang yang sudah ia siapkan. Arman tak menyadari bahwa jebakan telah menutupnya dari segala arah. Setelah rapat itu, Arman mendatangi Naura di ruangannya, diikuti Nadine. Dengan wajah pongah, Arman menampar Naura di depan Nadine. Tamparan itu keras, berbunyi nyaring, dan membuat wajah Naura memerah. Nadine tertawa kecil melihatnya. Ini akhir dari segalanya, Naura. Aku ajukan gugatan cerai. Kamu sudah bukan apa-apa lagi, ucap Arman angkuh. Naura memegang pipinya yang memerah. Tatapannya kini berubah. Bukan lagi tatapan istri yang tersakiti, tapi tatapan dingin seorang ratu yang siap menjatuhkan bidaknya di papan catur terakhir. Dengan tenang, Naura berkata, "Sudah selesai, Mas? Kalau sudah, sekarang giliran aku bicara. Mari kita lihat siapa sebenarnya yang sudah kalah." Ruangan itu hening. Setelah tamparan Arman mendarat di pipi Naura, Nadine tertawa kecil, penuh kemenangan. Arman menatap Naura dengan sorot mata puas, seolah-olah dirinya telah menjadi raja baru di kerajaan bisnis yang dulu dibangun Naura. Namun Naura tak mengelap pipinya, tak menunduk, tak menangis. Ia hanya menatap lurus ke arah Arman dan Nadine, tatapan yang begitu menusuk hingga membuat Arman perlahan kehilangan senyumnya. "Sudah puas?" tanya Naura dengan suara pelan namun menggetarkan. "Sudah merasa menang?" Arman tersenyum sinis. "Jangan banyak bicara, Naura. Tanda tangani surat cerainya nanti. Harta, saham, dan perusahaan ini sudah di tangan kami. Kau sudah selesai." Nadine melipat tangan di dada, wajahnya penuh kesombongan.
Sayang waktu, Pak. Biarkan Bu Naura mundur dengan hormat. Jangan buat dia malu lebih lama. Naura menghela napas panjang, lalu meraih ponselnya. Ia menekan tombol speaker, lalu berkata pelan, "Masuk." Pintu ruang rapat itu terbuka. Satu persatu, para pemegang saham masuk. Tapi bukan sembarang pemegang saham. Ini adalah orang-orang yang sudah lama setia pada keluarga Naura, para pengacara, notaris, dan bahkan pihak otoritas keuangan yang selama ini diam-diam bekerja sama dengannya. Arman terbelalak. Apa-apaan ini? Kenapa mereka di sini? Naura berdiri. Wajahnya kini begitu tenang, seolah semua beban sudah ia letakkan. Ia melangkah ke depan meja, menatap semua yang hadir. Baiklah, aku akan menjawab pertanyaan kalian, ucap Naura. Hari ini akan menjadi hari kalian menyaksikan kebohongan dan pengkhianatan terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah perusahaan ini. Nadine mulai gelisah. Ia berbisik pada Arman. Apa maksudnya ini, Man? Kenapa mereka datang? Naura menepuk sebuah berkas tebal di mejanya. Di dalam berkas ini, ada semua bukti pengkhianatan kalian. Foto, rekaman video, dokumen palsu, transfer dana gelap, bahkan bukti tanda tangan palsu yang kalian buat. Semua sudah ada dalam catatan legal dan siap dibawa ke ranah hukum. Arman memucat. Itu bohong. Kau menuduh tanpa dasar. Naura tersenyum sinis. Ia menekan remote kecil di tangannya. Layar besar di ruangan itu menyala, menampilkan foto-foto Arman dan Nadine sedang bermesraan di hotel. Catatan transfer dana mencurigakan, hingga rekaman suara Arman yang berkata, "Setelah perusahaan ini jadi milik kita, aku ceraikan dia." Setiap bukti tampil satu persatu, membuat wajah Arman dan Nadine semakin kehilangan warna. Suara mereka tercekat. Nadine mencoba berdiri, tapi lututnya lemas. Ini tidak mungkin, bisik Nadine, gemetar. Naura menatap mereka dengan sorot mata tajam. Oh, ini sangat mungkin, Nadine. Karena aku biarkan kalian berpikir kalian sudah menang. Aku biarkan kalian mainkan rencana kotor kalian, hanya untuk mengumpulkan semua bukti ini. Dan hari ini, semua topeng kalian runtuh. Para pemegang saham bersorak setuju. Notaris menyerahkan salinan dokumen asli yang menunjukkan bahwa kepemilikan saham perusahaan sudah diamankan di tangan Naura sepenuhnya. Tak hanya itu, dokumen penyitaan dan pembekuan aset pribadi Arman dan Nadine sudah disiapkan. Rekening mereka sudah diblokir. Semua properti yang sudah sempat mereka beli dengan dana gelap kini berada di bawah penyitaan hukum. Arman mencoba membela diri. Ini jebakan, Naura, kamu memfitnah aku suamimu. Naura tersenyum getir. Suami? Seorang suami yang menampar istrinya setelah mengkhianati dan berencana merebut hartanya? Tidak, Arman. Kau bukan suamiku. Kau hanyalah pengkhianat yang licik. Nadine memohon. Air mata mengalir di pipinya. Bu Naura, ampuni aku. Aku hanya terbawa arus. Naura menatap Nadine dengan dingin. Kau tahu benar apa yang kau lakukan, Nadine. Dan sekarang kalian berdua akan menerima akibatnya. Petugas keamanan perusahaan memasuki ruangan, membawa surat perintah penahanan sementara dari otoritas keuangan. Arman dan Nadine tak mampu melawan saat mereka digiring keluar. Semua mata menatap mereka dengan hina. Tak ada lagi tepuk tangan untuk Arman. Tak ada lagi pujian untuk Nadine. Hanya bisikan cemoohan dan tatapan jijik yang mengikuti mereka. Setelah keduanya digiring pergi, Naura berdiri di depan semua orang. Hari ini aku belajar satu hal. Jangan pernah meremehkan kekuatan seorang wanita yang kalian sakiti. Aku tidak hanya mempertahankan hartaku, tapi juga harga diriku. Dan aku bersumpah, tak akan ada lagi yang berani menginjak-injak itu. Ruangan itu hening, lalu meledak dalam tepuk tangan panjang. Para pemegang saham memberi hormat pada Naura. Mereka tahu, di tangan wanita muda ini, Nusantara Group akan tetap berdiri kokoh. Malamnya, di ruang kerjanya, Naura menatap bintang-bintang dari jendela besar kantornya. Semua sudah selesai. Arman dan Nadine kini menghadapi gugatan pidana, kebangkrutan, dan kehancuran reputasi. Mereka kehilangan segalanya, namun Naura tahu, ini baru permulaan. Ia sudah menyiapkan langkah berikutnya. Arman dan Nadine akan merasakan bagaimana rasanya terpuruk tanpa kesempatan untuk bangkit lagi. Dan di sanalah, di puncak kekuasaannya, Naura tersenyum. Ia tahu kini ia benar-benar menang. Hidup Arman dan Nadine berubah menjadi neraka sejak hari itu.
Tidak butuh waktu lama bagi kabar tentang pengkhianatan mereka menyebar. Media-media besar menulisnya dengan judul-judul mencolok. Suami pewaris Nusantara Group ditangkap karena skandal korupsi. Perselingkuhan dan konspirasi, kisah kehancuran seorang staf dan konsultan. Foto-foto mereka yang digiring keluar dari gedung perusahaan tersebar luas, menjadi santapan publik. Arman tak bisa lagi berjalan di jalanan tanpa dihujat. Nadine kehilangan kontrak pekerjaannya. Namanya diblokir di hampir semua perusahaan konsultan. Semua pintu rezeki mereka seolah tertutup rapat. Rumah dan kendaraan mereka disita. Rekening kosong. Teman-teman yang dulu mendekat karena kemilau harta kini menjauh tanpa jejak. Namun Naura belum selesai. Ia tahu, kejatuhan mereka baru permulaan. Naura menggunakan kekuatan dan jaringannya untuk memastikan mereka tak lagi punya tempat berteduh di dunia bisnis. Setiap perusahaan besar di sektor yang relevan diberi peringatan halus. Berhati-hatilah menerima orang-orang yang sudah mengkhianati kepercayaan. Di dunia bisnis, reputasi lebih berharga daripada emas. Dan ketika reputasi Arman dan Nadine hancur, tak ada lagi yang mau memberi mereka peluang. Arman mencoba mendekati beberapa investor kecil, menawarkan diri untuk memimpin proyek startup. Tapi kemanapun ia pergi, bayang-bayang masa lalunya mengejar. Setiap proposalnya ditolak, setiap pintu tertutup sebelum sempat diketuk. Nadine, di sisi lain, mencoba kembali bekerja secara serabutan, tapi selalu dipecat setelah beberapa hari. Tak ada yang mau menanggung risiko menampung sosok yang telah mencemarkan nama baik perusahaan sebesar Nusantara Group. Mereka berdua kini tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggir kota, jauh dari gemerlap kehidupan mewah yang dulu mereka nikmati. Hari-hari mereka dipenuhi pertengkaran. Arman menyalahkan Nadine, Nadine menyalahkan Arman. Cinta terlarang yang dulu terasa manis kini berubah menjadi saling benci. Mereka terperangkap bersama dalam kehancuran yang mereka buat sendiri. Sementara itu, Naura terus maju dengan hidupnya. Ia memperkuat posisi di perusahaan, mengadakan restrukturisasi besar-besaran, dan mengangkat orang-orang baru yang benar-benar setia. Nusantara Group tumbuh semakin besar, bahkan membuka cabang di luar negeri. Media kini menulis kisah Naura sebagai inspirasi. Wanita tangguh yang menjatuhkan pengkhianat dengan elegan. Namun Naura tahu, dendamnya bukan sekadar soal kehancuran materi. Ia ingin Arman dan Nadine merasakan penderitaan batin yang dalam. Maka ia mengatur agar mereka secara tidak langsung selalu melihat keberhasilannya. Setiap proyek baru, setiap stasi perusahaan selalu muncul di billboard, iklan televisi, dan media sosial. Nama Naura menghiasi setiap sudut kota. Tidak ada hari tanpa bayangan keberhasilan Naura menertawakan kehancuran mereka. Suatu hari, Arman yang kini bekerja sebagai buruh serabutan, duduk lemas di sebuah warung. Televisi menayangkan berita tentang keberhasilan Nusantara Group membangun proyek real estate raksasa. Wajah Naura muncul di layar, tersenyum anggun saat memotong pita peresmian. Di bawahnya terpampang tulisan, Naura, simbol keberhasilan dan kekuatan perempuan Indonesia. Arman menunduk. Tangannya mengepal, matanya berkaca-kaca. Namun bukan karena rindu, bukan karena cinta yang hilang, tapi karena kesombongannya dulu telah menghancurkan segalanya. Nadine duduk di seberangnya, wajahnya kuyu. Tak ada kata yang terucap di antara mereka. Mereka tahu, inilah harga dari keserakahan. Naura tak pernah muncul di depan mereka lagi. Ia tak mau tangannya kotor dengan menemui dua orang yang sudah ia anggap mati dalam hidupnya. Tapi ia memastikan setiap langkah mereka diawasi. Setiap usaha mereka untuk bangkit selalu digagalkan dengan rapi. Setiap perusahaan yang hendak mempekerjakan mereka akan mundur setelah mendapat peringatan halus dari jaringan Naura. Dalam diamnya, Naura kadang berdiri di balkon kantornya, memandang langit malam. Hatinya kini lega. Dendamnya sudah terbalas. Ia sudah melihat dua orang itu jatuh lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Bukan hanya kehilangan harta, tapi juga harga diri, cinta, dan masa depan. Namun Naura bukan wanita yang akan terjebak selamanya pada dendam. Setelah memastikan Arman dan Nadine tak lagi punya peluang, ia memilih fokus pada kebahagiaannya. Ia mulai membuka diri pada kehidupan baru. Memperluas usaha,
memperdalam kegiatan sosial, dan membangun sekolah gratis untuk anak-anak tak mampu. Sebuah janji yang dulu ia ucapkan pada almarhum ayahnya. Di tempat lain, Arman dan Nadine hanya bisa menatap kehidupan mereka yang hancur. Mereka mencoba saling bertahan, tapi kebencian di antara mereka semakin besar. Mereka akhirnya berpisah, saling meninggalkan dalam kehancuran. Naura menang dengan cara paling elegan. Dan kini, ia berdiri di puncak dunia, sendirian tapi kuat. Ia tahu satu hal, tidak ada yang boleh meremehkan kekuatan seorang wanita yang dikhianati. Hujan deras mengguyur kota malam itu. Arman berjalan menyusuri jalan setapak di kawasan kumuh, tubuhnya kuyup, langkahnya gontai. Pakaian yang dikenakannya lusuh, sepatu bolong, dan rambutnya acak-acakan. Ia nyaris tak mengenali bayangannya sendiri ketika menatap genangan air di pinggir jalan. Sosok tampan dan percaya diri yang dulu dielu-elukan kini hanyalah bayang-bayang lelaki yang hancur. Di sebuah gubuk reot tempat ia tinggal, Nadine menunggu dengan tatapan kosong. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, tubuhnya kurus kering karena kurang makan. Hanya nasi basi dan air putih yang tersisa di rumah itu. Tidak ada listrik, tidak ada air bersih. Mereka terbuang, ditinggalkan dunia. Arman membuka pintu, menatap Nadine sejenak, lalu membanting tubuhnya ke lantai kayu yang lapuk. "Aku gagal lagi," gumamnya lirih. "Tidak ada satupun yang mau menerima aku bekerja. Semua perusahaan menutup pintu bahkan sebelum aku bicara." Nadine tidak menjawab. Matanya kosong, air matanya sudah habis. Dulu ia bermimpi menjadi ratu di sisi Arman. Kini ia hanya wanita hancur yang dibenci dunia. Bahkan ia membenci dirinya sendiri. Pertengkaran di antara mereka tak lagi heboh seperti dulu. Kini hanya saling diam, saling membenci dalam bisu. Setiap kata hanya akan menambah luka. Mereka tahu, cinta mereka dulu hanya ilusi. Keserakahan mereka telah mengubur segalanya. Sementara itu, kehidupan Naura justru makin bersinar. Ia melanjutkan restrukturisasi besar di Nusantara Group, membuka cabang di luar negeri, dan memperkuat sektor pendidikan dengan mendirikan sekolah gratis dan rumah sakit untuk rakyat kecil. Di setiap acara, wajahnya dipuji sebagai lambang kekuatan, kecerdasan, dan ketulusan. Malam-malamnya bukan lagi dipenuhi dendam, tapi rencana-rencana untuk masa depan. Naura sering berdiri di balkon rumahnya, memandang bintang. Angin malam membelai wajahnya, membawa ketenangan yang dulu direnggut Arman dan Nadine. Kini ia benar-benar bebas. Namun, balas dendam Naura masih terus berjalan tanpa ia harus mengotori tangannya. Jaringan bisnisnya yang luas memastikan bahwa setiap celah yang mungkin dimanfaatkan Arman dan Nadine untuk bangkit selalu tertutup rapat. Setiap perusahaan yang coba memberi mereka peluang mendapat informasi tentang rekam jejak hitam mereka. Tanpa harus berkata, dunia sudah tahu bahwa Arman dan Nadine adalah pengkhianat yang tak layak dipercaya. Suatu hari, Arman yang sudah benar-benar terpojok memutuskan untuk mendatangi salah satu perusahaan kecil di pinggiran kota. Ia mengajukan diri sebagai buruh kasar. Dengan mata sayu, ia memohon, "Tolong beri aku kesempatan. Aku hanya ingin bekerja, aku hanya ingin makan." Pemilik perusahaan itu menatapnya dengan jijik. "Kau Arman kan? Pengkhianat Nusantara Group? Pengkhianat istri sendiri? Maaf, kami tak butuh orang sepertimu. Pergi dari sini sebelum aku suruh satpam menyeretmu keluar." Arman terdiam. Perlahan ia mundur, kepalanya menunduk. Rasa malu, marah, dan hancur bercampur jadi satu. Jalanan yang dulu dia lewati dengan mobil mewah kini harus ia tempuh dengan kaki telanjang, diiringi tatapan sinis orang-orang. Di tempat lain, Nadine mencoba menjual barang-barang seadanya di pasar loak. Namun wajahnya yang dikenal sebagai selingkuhan Arman membuat para pedagang lain menjauhinya. Tak ada yang mau membeli, tak ada yang mau berbicara padanya. Ia menjadi hantu di tempat itu, selalu diasingkan. Sementara mereka kian jatuh, Naura memulai babak baru hidupnya. Ia memindahkan sebagian kantor pusat Nusantara Group ke luar negeri untuk memperluas jaringan. Ia mempercayakan kepemimpinan operasional kepada tim profesional yang ia bangun sendiri dari nol. Naura juga mulai mengajar di universitas, membagikan ilmunya pada generasi muda. Pada suatu kesempatan,
Naura diwawancarai media nasional. Pertanyaannya sederhana, namun menohok. Apa ibu tidak menyesal telah menjatuhkan Arman dan Nadine begitu jauh? Naura tersenyum. Senyum yang bukan penuh dendam, tapi ketegasan. Aku hanya memberi mereka pelajaran. Aku tidak menjatuhkan mereka. Mereka yang menjatuhkan diri sendiri dengan pengkhianatan mereka. Aku hanya memastikan mereka merasakan akibat dari pilihan mereka. Jawabannya menjadi kutipan viral. Pengkhianat tidak layak diberi ruang untuk merusak lagi. Bukan soal balas dendam, tapi soal keadilan. Di sebuah sudut kota, Arman menonton wawancara itu lewat televisi di warung. Setiap kata Naura menusuk hatinya. Ia ingin marah, tapi apa gunanya? Ia tahu, Naura benar. Semua ini akibat ulahnya sendiri. Nadine yang duduk di sampingnya hanya menangis diam-diam. Hari-hari mereka semakin suram. Tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar. Dunia telah menutup pintunya untuk mereka, dan semua itu adalah harga yang harus mereka bayar. Naura, ia kini berdiri di atas kekuasaannya. Kuat, cerdas, dan dihormati. Dendamnya sudah lunas. Dan kini, ia menatap masa depan dengan langkah baru, meninggalkan masa lalu yang kelam. Hari-hari Arman dan Nadine kini tak lagi dihitung dalam minggu atau bulan. Mereka hanya mengenal satuan, lapar, hina, putus asa. Setiap pagi mereka terbangun bukan oleh sinar matahari yang hangat, tetapi oleh suara-suara ejekan anak-anak jalanan atau deru kendaraan yang mengaduk debu di depan kontrakan reyot mereka. Hidup mereka bukan lagi tentang mimpi atau harapan, tetapi hanya tentang bertahan satu hari lagi. Arman semakin kurus, matanya cekung, kulitnya kusam. Lelaki yang dulu gagah dengan jas mahal dan dasi sutra kini hanya bayang-bayang dari siapa dirinya dulu. Nadine tak kalah mengenaskan. Pipinya yang dulu merona kini pucat, tubuhnya ringkih. Mereka saling membenci, saling menyalahkan, namun juga saling bergantung karena tidak ada lagi orang di dunia ini yang peduli pada mereka. Pada malam-malam yang sepi, mereka duduk saling diam. Tak ada kata yang mampu diucap. Setiap kata hanya akan mengingatkan mereka pada kegagalan, pada kebodohan, pada keserakahan yang membawa mereka ke titik ini. Sementara itu, Naura telah menutup lembaran masa lalu. Hidupnya kini penuh dengan cahaya. Ia sering menjadi pembicara di seminar bisnis internasional, mendorong pemberdayaan perempuan, dan membagikan kisahnya tentang bangkit dari pengkhianatan. Ia tak lagi menyebut nama Arman atau Nadine. Bagi Naura, kedua orang itu sudah tak ada dalam kamus hidupnya. Dendamnya sudah lunas, bahkan lebih dari lunas. Kini, ia hanya ingin hidup untuk masa depan. Namun hidup terkadang mempertemukan luka lama dengan cara yang tak disangka. Suatu hari, saat Naura keluar dari sebuah rumah sakit tempat ia menjadi donatur, ia melihat dua sosok berdiri di kejauhan. Sosok yang nyaris tak dikenalnya lagi, Arman dan Nadine. Keduanya lusuh, kotor, wajah mereka penuh luka hidup. Mereka memandang Naura dengan mata penuh permohonan, seperti pengemis yang memohon sedekah. Arman melangkah pelan mendekat, bibirnya gemetar, air mata mengalir tanpa ia mampu bendung. Nadine berdiri di belakangnya, wajahnya tertunduk, menangis tanpa suara. Naura, suara Arman serak, nyaris tak terdengar. Ampuni aku, beri aku satu kesempatan, sekali saja, biar aku tebus semua salahku. Aku sudah hancur. Aku sudah menyesal. Naura menatap mereka tanpa emosi. Tidak ada amarah, tidak ada dendam. Hanya keteguhan. Sosok yang dulu pernah ia cintai kini, hanyalah lelaki asing yang tak layak menuntut apapun darinya. Nadine jatuh berlutut. Bu Naura, saya mohon, saya salah, saya khilaf. Beri kami jalan. Kami ingin hidup layak. Kami tak tahan hidup begini. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Beberapa petugas rumah sakit hendak mengusir Arman dan Nadine, tapi Naura mengangkat tangannya, memberi isyarat agar tidak. Naura mendekat. Matanya menatap lurus ke mata Arman. Suaranya tenang, tegas, tapi penuh makna. Kalian datang memohon belas kasihanku setelah menghancurkan hidupku dulu. Kalian menampar aku. Kalian ingin merampas segalaku. Kini kalian meminta aku membangkitkan kalian dari kehancuran yang kalian buat sendiri? Arman menangis semakin keras. Naura, aku salah.
Aku menyesal. Aku buta dulu. Nadine memegang kaki Naura. Tangis. Pecah. Tolong Bu Naura, jangan biarkan kami mati begini. Naura menarik kakinya perlahan. Ia menatap mereka untuk terakhir kalinya. Aku sudah memberi kalian yang kalian mau dulu. Kehancuran ini adalah hasil dari pilihan kalian. Hidup ini soal pilihan, Arman, Nadine, dan sekarang kalian memetik apa yang kalian tanam. Ia berbalik. Langkahnya tenang. Matanya menatap lurus ke depan. Ia tak menoleh lagi. Suara tangis Arman dan Nadine makin hilang ditelan angin sore. Naura naik ke mobilnya. Saat mobil bergerak, ia menutup matanya sejenak. Bukan karena sedih, bukan karena iba, tapi karena ia merasa lega. Hari itu menjadi tanda bahwa kisah dendam itu benar-benar usai. Ia telah menutup lembaran luka dengan akhir yang adil. Di dalam hatinya, Naura berkata pada dirinya sendiri, "Aku memilih untuk hidup. Aku memilih untuk bahagia. Dan aku tak akan membiarkan bayang-bayang masa lalu menghalangi jalanku lagi." Matahari sore memancar indah, seolah memberi restu pada langkah barunya. Sejak hari itu, Arman dan Nadine hidup tanpa tujuan. Harapan yang mereka gantungkan pada belas kasihan Naura pupus seketika. Tidak ada lagi tempat untuk memohon. Tidak ada lagi tangan yang akan menarik mereka keluar dari jurang. Jalanan menjadi rumah mereka, bangku taman menjadi tempat mereka rebah, dan hujan menjadi selimut yang membasahi tubuh rapuh mereka. Arman sering duduk termenung di sudut pasar, menatap kosong orang-orang lalu lalang yang sibuk dengan urusan hidupnya. Setiap wajah yang lewat seperti bayang-bayang masa lalunya. Teman-teman yang dulu menyanjungnya, rekan-rekan bisnis yang dulu mengangguk hormat padanya. Kini mereka semua hilang. Yang tersisa hanya rasa malu, sesal, dan hampa. Nadine semakin merana. Penyakit mulai menggerogoti tubuhnya. Batuknya makin parah, tubuhnya makin kurus. Ia tak lagi sanggup berdiri lama. Setiap pagi hanya bisa duduk menunggu Arman mencari sisa makanan atau mengemis pada orang yang lewat. Mereka tak lagi bicara satu sama lain. Semua kata telah habis. Yang tersisa hanya diam panjang, penuh beban.
Mereka menanggung sendiri akibat dari keserakahan mereka, dan dunia tak peduli. Di sudut kota lain, Naura menapaki hidup baru. Ia mulai menikmati pagi tanpa beban dendam. Setiap langkahnya ringan, setiap senyumnya tulus. Fokusnya kini pada proyek sosial yang ia bangun. Sekolah gratis yang ia dirikan berkembang pesat. Ribuan anak dari keluarga tak mampu mendapatkan pendidikan layak karena uluran tangannya. Di kantor pusat Nusantara Group, Naura dikenal sebagai pemimpin yang tegas namun penuh kasih. Ia memberi peluang pada anak muda berbakat, terutama perempuan, agar bisa maju tanpa rasa takut. Setiap kebijakan yang ia ambil selalu mengingatkan dirinya pada luka masa lalu, agar tak ada lagi yang mengalami apa yang ia alami. Naura sering menjadi tamu undangan dalam forum-forum besar. Wajahnya menghiasi majalah bisnis dan berita televisi, bukan lagi sebagai wanita yang disakiti, tapi sebagai wanita tangguh yang bangkit. Ketika diminta berbicara tentang masa lalunya, Naura selalu berkata, "Masa lalu itu guru, aku tidak membencinya, aku belajar darinya." Suatu pagi, saat mengunjungi panti asuhan yang ia bangun, seorang anak kecil mendekatinya. Anak itu menatap Naura dengan mata polos, lalu bertanya, "Ibu, kenapa ibu selalu tersenyum?" Naura tertegun. Pertanyaan sederhana itu seperti menembus hatinya. Ia berlutut, menyentuh kepala si anak dengan lembut. "Karena sekarang aku tahu, senyum itu lebih indah dari air mata, Nak. Aku sudah terlalu lama menangis. Kini waktunya aku bahagia." Anak itu tertawa, lalu memeluk Naura. Pelukan yang hangat, tulus, dan penuh makna. Naura menutup matanya, menikmati momen itu. Di dalam hatinya, ia merasa utuh. Kehidupannya yang dulu penuh luka kini berganti cahaya. Cahaya yang ia ciptakan sendiri, dengan kekuatan, keteguhan, dan cinta. Sementara itu, Arman dan Nadine semakin terperosok. Arman kini dikenal sebagai gelandangan yang sering mengais sisa makanan di tempat sampah restoran. Wajahnya kusut, jenggotnya tak terurus, tubuhnya berbau. Setiap kali ia mendengar nama Naura disebut di televisi atau radio warung tempat ia mengemis, dadanya seperti dihantam batu besar. Nadine tak lagi mampu berjalan. Penyakitnya semakin parah. Tak ada yang mau menolong. Tak ada rumah sakit yang mau menerimanya tanpa biaya. Arman hanya bisa menangis melihat wanita yang dulu ia banggakan kini tak lebih dari sosok ringkih yang menanti ajal. Pada suatu malam yang dingin, Nadine berkata dengan suara lemah, "Man, kalau aku mati duluan, jangan biarkan aku dikubur di tempat yang hina." Air mata Arman mengalir. "Jangan bicara begitu, Din. Kita akan bangkit, kita pasti bisa." Tapi hatinya tahu, itu bohong. Tidak ada lagi jalan. Dunia telah menutup pintu untuk mereka. Semua karena ulah mereka sendiri. Naura tak pernah lagi menengok ke belakang. Ia menolak untuk mengetahui kabar Arman dan Nadine. Bukan karena membenci, tetapi karena ia sudah menutup bab itu sepenuhnya. Baginya, yang penting adalah masa depan, adalah mereka yang bisa ia tolong, adalah hidup yang harus ia isi dengan makna. Malam-malam Naura kini penuh doa. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memohon kekuatan menjaga semua yang telah ia bangun. Ia memohon agar tak ada lagi yang mencoba menyakitinya. Ia memohon agar ia selalu diberi hati yang kuat untuk memaafkan, meski tak pernah melupakan pelajaran dari masa lalu. Dan dunia seolah memberi restu. Proyek-proyek sosial Naura berkembang. Bisnisnya makin kokoh. Namanya harum, bukan hanya di negeri sendiri, tapi di mancanegara. Ia menjadi simbol perempuan tangguh yang bangkit dari pengkhianatan dan luka. Di sisi lain, Arman dan Nadine hanya bisa menunggu hari demi hari berlalu tanpa arti. Tidak ada lagi peluang kedua. Tidak ada lagi tangan yang terulur menolong. Hidup mereka berakhir dalam bayang-bayang kesalahan sendiri, menjadi pelajaran pahit bagi siapapun yang melihat. Langit mendung menggantung di atas kota. Hujan gerimis turun pelan, membasahi jalanan yang penuh lumpur. Di sudut sebuah gang sempit, tubuh Arman duduk bersandar pada dinding tembok yang kusam. Bajunya robek, rambutnya acak-acakan, wajahnya tak lagi dikenali sebagai sosok yang dulu disanjung di dunia bisnis. Nadine terbaring lemah di sisinya, tubuhnya menggigil kedinginan, matanya kosong menatap langit yang kelabu.
Hari-hari mereka hanya berisi penantian akan sesuatu yang entah. Mereka tak lagi punya tujuan, tak lagi punya mimpi. Setiap detik hanyalah perjuangan untuk bertahan hidup. Tapi mereka tahu waktu mereka sudah hampir habis. Nadine menghela napas berat. Bibirnya kering, suaranya nyaris tak terdengar. Man, aku lelah. Aku ingin berhenti. Arman menatap Nadine dengan mata merah. Air mata bercampur dengan air hujan di pipinya. Jangan, Din. Jangan tinggalin aku. Kita pasti bisa. Aku janji, aku akan cari pertolongan. Tapi janji itu kosong. Arman tahu itu. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Semua pintu tertutup, semua tangan menjauh. Dunia sudah lama memutuskan untuk tak memberi mereka kesempatan kedua. Malam itu menjadi malam terakhir Nadine. Di tengah dinginnya hujan, Nadine menghembuskan napas terakhirnya di pelukan Arman. Wajahnya tenang, seolah kematian menjadi jalan keluar dari derita panjang yang ia jalani. Arman menangis keras, memeluk tubuh Nadine yang tak lagi bernyawa, memohon pada langit, memohon pada dunia, memohon pada siapapun yang mau mendengar ratapannya. Tidak ada jawaban, hanya suara hujan dan gemuruh petir yang menemani kesendiriannya. Keesokan paginya, warga sekitar menemukan Arman masih memeluk tubuh Nadine. Mereka kasihan, tapi tidak ada yang berani mendekat terlalu dekat. Akhirnya pihak berwenang datang, membawa jenazah Nadine untuk dimakamkan secara layak. Arman tak mampu menolak, tak mampu mengucapkan kata. Ia hanya duduk, tubuhnya lunglai. Jiwanya seolah pergi bersama Nadine. Sejak itu, Arman menghilang dari pandangan banyak orang. Tidak ada yang tahu pasti kemana ia pergi. Beberapa mengatakan ia menjadi pengemis yang mengembara dari kota ke kota, beberapa mengatakan ia sakit, dan akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat yang tak dikenal. Tidak ada kabar pasti. Yang jelas, kisah Arman dan Nadine berakhir sebagai pelajaran pahit, keserakahan, pengkhianatan, dan kejatuhan. Sementara itu, hidup Naura semakin bersinar. Ia kini benar-benar menutup lembaran masa lalu. Setiap pagi, ia terbangun dengan rasa syukur. Rumah besar yang dulu terasa dingin kini dipenuhi tawa anak-anak yatim yang ia rawat. Ia menjadikan sebagian rumahnya sebagai rumah singgah, tempat anak-anak itu belajar, bermain, dan bermimpi. Naura tak lagi dikejar bayang-bayang dendam. Ia tak ingin tahu bagaimana nasib Arman dan Nadine. Ia sudah menyerahkan segalanya pada takdir. Baginya, masa lalu hanya guru, bukan beban. Hari-harinya diisi dengan kegiatan sosial, memimpin perusahaan, dan berbagi ilmu di berbagai forum. Ia menjadi pembicara di konferensi internasional tentang kepemimpinan perempuan dan integritas dalam bisnis. Ia membangun jaringan sekolah vokasi, memberdayakan perempuan di pedesaan, dan mendirikan klinik gratis di daerah terpencil. Suatu sore, Naura duduk di taman kecil di belakang rumahnya. Angin semilir mengusap wajahnya, aroma bunga melati memenuhi udara. Di sampingnya, seorang anak kecil yang ia asuh menggambar di buku sketsanya. Ibu Naura, kata si anak, menatapnya dengan mata bening. Ibu kenapa selalu kelihatan kuat? Apa ibu tidak pernah sedih? Naura tersenyum, menatap langit yang mulai memerah di sapu senja. Dulu ibu sering sekali sedih. Ibu pernah merasa hancur, kehilangan segalanya. Tapi ibu belajar, Nak, sedih tidak akan membuat kita maju. Kuat bukan berarti tidak menangis. Kuat itu berarti kita mau berdiri lagi setelah jatuh. Anak itu tersenyum, lalu menggambar lebih bersemangat. Naura memandangnya dengan kasih. Hatinya penuh damai. Tidak ada lagi luka, tidak ada lagi dendam. Yang ada hanyalah tekad untuk memberi makna pada hidup. Di dunia bisnis, nama Naura kini bukan hanya disegani, tapi dicintai. Ia dikenal bukan hanya sebagai pemimpin sukses, tetapi juga sebagai tokoh yang menginspirasi. Setiap pidatonya ditunggu-tunggu, setiap langkahnya menjadi teladan. Dan yang terpenting, Naura menemukan kembali dirinya. Ia bukan lagi wanita yang dihancurkan pengkhianatan, tetapi wanita yang membangun kembali hidupnya di atas reruntuhan luka. Di malam-malamnya, ketika duduk di balkon rumahnya memandang bintang, Naura tersenyum sendiri. Ia tahu perjalanan panjangnya sudah sampai di titik terang. Hidupnya kini adalah miliknya sepenuhnya, tanpa bayang-bayang, tanpa beban, hanya cahaya dan cinta. Waktu terus berjalan, meninggalkan Arman jauh di belakang.
Tahun demi tahun berlalu, dan dunia seolah tak lagi mengenalnya. Lelaki yang dulu dilulukan sebagai menantu konglomerat kini hanya sosok tua renta, berjalan gontai di sudut kota, mengais sisa makanan di tong sampah, mengumpulkan kardus untuk dijual. Rambutnya memutih, kulitnya penuh keriput, tubuhnya kurus tinggal tulang. Arman kini tinggal di sebuah gubuk reot di pinggiran kota, hasil belas kasihan seorang warga tua yang iba melihatnya tersungkur di emperan toko saat hujan deras. Tidak ada teman, tidak ada keluarga, hanya sepi yang menemaninya. Setiap malam, Arman duduk menatap langit, menatap bintang yang dulu ia abaikan karena terlalu sibuk mengejar harta. Kini, bintang-bintang itu seolah menertawakan kebodohannya. Ingatannya melayang pada masa lalu, saat ia masih berdiri gagah di sisi Naura, saat ia memiliki segalanya, dan saat ia menghancurkan segalanya hanya demi nafsu sesaat. "Naura," bisiknya pada malam. "Maafkan aku." Air matanya jatuh, membasahi pipi cekungnya. Tapi tak ada yang mendengar, tak ada yang peduli. Dunia sudah lama menutup telinga untuk ratapannya. Tubuh Arman semakin lemah. Penyakit mulai menyerang, namun ia tak punya biaya berobat. Setiap hari ia hanya berharap bisa bertahan 1 hari lagi. Namun ia tahu, waktunya hampir habis. Dan yang lebih menyakitkan dari sakit tubuhnya adalah sakit di hatinya. Penyesalan yang datang terlambat. Sementara itu, kehidupan Naura begitu kontras. Ia kini benar-benar berada di puncak kebahagiaan. Nusantara Group berkembang pesat menjadi konglomerasi internasional dengan cabang di berbagai negara. Naura berhasil mencetak banyak pemimpin muda, terutama perempuan, yang ia bimbing sendiri. Namun bukan itu yang membuat Naura bahagia. Yang membuatnya